Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau nanti saya salah, jangan lupa ibu-ibu jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan ribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan kita, pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya itu semua tidak akan dapat mencatat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya saja membuat goncangnya alam semesta, membuat heboh para malaikat, dan mungkin kalau bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaat Allah di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat Fazanul Lela dan Ustazah Aziza Masmud dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bu, kata orang tak kenal maka saya. Oleh karenanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Feni Indrani Saputri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai dosa yang tapi seringkali kita lalai akan dosa tersebut, dan mungkin saja kita tidak sadar bahwa sedang melakukan dosa tersebut. Kira-kira dosa apa nih, Bu? Ya, dosa ghibah. Nah, dosa ghibah ini zaman sekarang mungkin disebut gosip ya, Bu ya. Nah, ghibah ini termasuk dalam dosa besar yang hampir dilakukan oleh semua orang. Tapi Bu, banyak orang-orang yang salah mengartikan ghibah ini. Mereka menganggap setiap yang membicarakan orang ini adalah otomatis itu ghibah. Padahal tidak semua kita membicarakan orang ini adalah ghibah. Kapan membicarakan orang itu disebut ghibah? Rasulullah SAW bersama sahabatnya pernah membahas mengenai ghibah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, Bu, di sini kita juga belajar, Bu, bahwa sahabat Rasulullah ini mementingkan adab daripada ilmu. Ketika mungkin mereka sudah tahu apa bahasanya, mereka tidak menjawab mereka tahu, tapi mereka menjawab Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian kembali lagi, Rasulullah ini berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya contohnya dalam ketika ada si A nih, Bu, yang melihat si fulana ini mungkin memakai baju yang belum digosok. Nah, dan kemudian
kemudian si A ini datang ke si B. Si B ini dan A itu bercerita kepada si B bahwa fulana ini bajunya kusut dan jelek. Nah, maka ketika fulana ini mendengar perkataan si A, si fulana ini tidak suka. Nah, itulah yang disebut gibah. Nah, tapi ketika nanti yang dibahas adalah hal-hal yang di luar fulana yang benci, contohnya ketika si A melihat si fulana di mall. Nah, si B ini si A ini datang ke si B untuk bercerita bahwa ia melihat fulana di mall dan tidak berkata selain itu. Nah, itu tidak disebut gibah. Itu bukan gibah dalam artian tidak semua ketika kita ngomongin orang itu disebut gibah. Gibah itu ketika kamu menjelekkan atau membuka aib saudaramu. Nah, ibu, gibah ini secara umum terlarang dan termasuk dosa besar. Dan gibah itu tidak bisa ibu. Allah yang ampuni. Jadi Allah mau mengampuni dosa gibah sampai si pelaku gibah ini datang meminta maaf kepada yang kita gibahi. Aduh, ngeri banget ya Bu ya. Kalau Allah kan maha pemaaf ya Bu, yang ghafur ya Bu. Nah, kalau manusia kan punya sifat dendam. Yang mana sifat dendam ini bahaya Bu? Mungkin kita sering dengar dendam sampai ke turunan ya Bu ya. Naudzubillah. Nah, gimana nih Bu cara kita menghindari gibah ini? Caranya yang pertama yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh, seperti datang ke kumpulan orang-orang yang kajian, yang bermajelis taklim seperti sekarang ini. Alhamdulillah ya Bu, Allah kasih kita hidayah untuk dapat berkumpul di majelis taklim ini dalam rangka mengingatnya. Nah, yang kedua yaitu menjaga lisan. Secara tidak sadar kita bisa saja terjebak dalam perbuatan gibah kalau kita tidak menjaga lisan kita. Padahal Rasulullah sendiri itu pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang mana artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kita berkata baik atau ya. Nah, kita kan beriman ya Bu, betul. Kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus berkata baik. Sedangkan gibah itu adalah perkataan tidak baik atau bahasanya omongan jelek ya Bu ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus menahan diri sekuat tenaga agar terhindar dari gibah itu. Atau lebih baik kita ya. Dan yang ketiga caranya yaitu dengan saling mengingatkan. Nah, ketika kita sedang berkumpul Ibu, terus mungkin ada teman kita yang dapat mulai membicarakan orang. Nah, sebagai seorang muslim, kita harusnya mengingatkan kepada teman kita itu bahwa gibah itu dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Semoga Allah jauhkan kita dari setiap dosa besar, termasuk perbuatan gibah. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik untuk menjaga lisan dan sikap kita supaya senantiasa berkata dan berbuat yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Tubuh gendut kelebihan lemak, cegah tubuh agar tidak melipat-lipat. Alhamdulillah Ibu sudah mau menyimak. Semoga tausiah ini bermanfaat. Akhirul kalam, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum